Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sepanjang keseluruhan proses selama di aula orang suci, Zhonggu dan Xiaoyan tidak melakukan kontak mata apapun. Mereka terus mencoba untuk tidak mengungkapkan petunjuk apapun, dan keduanya berkomunikasi dengan satu sama lain hanya melalui jiwa mereka. Karena setelah pertempuran mengejutkan di istana Budak Dewa Sura, Zhonggu juga telah menarik perhatian banyak orang, sehingga dia menjadi sangat populer. Jelas semua orang tahu bahwa Zhonggu memiliki budak dewa yang sangat kuat. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga dipandangi oleh mata yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Zhonggu masih memiliki beberapa pertimbangan di dalam hatinya. Dia harus berhati-hati dalam setiap mengambil langkah. Jadi setelah melihat sekeliling, di tengah perhatian banyak orang, Zhonggu memimpin Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari aula orang suci dengan gerakan tubuhnya. Kemudian dia langsung terbang menuju kejauhan. Kali ini, Zhonggu Doshi telah mendapatkan panen yang sangat bagus. Kali ini, dia langsung menebus banyak pil keberuntungan khusus. Jadi seharusnya mereka akan pergi langsung ke gua penciptaan. Jika itu berjalan dengan baik, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ya, saya khawatir status Jincang Doshi akan segera digantikan oleh Zhonggu Doshi dalam waktu dekat. Ayo pergi ke gua penciptaan untuk melihatnya. Bagaimanapun adegan seperti ini jarang terjadi. Di tengah diskusi banyak orang tentang kelompok Zhonggu, banyak orang yang mengikuti Zhonggu dan bergegas menuju gua penciptaan. Jelas banyak juga orang yang sangat penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi mereka juga ingin ikut bersenang-senang. Pada saat yang sama, di gua tertentu di alam Dewa Iblis Suci, sebuah sosok sedang berdiri di antara kelompok mereka. Saat ini sosok itu juga sedang memegang selip kehidupan yang patah menjadi dua di tangannya. Mati, bagaimana bisa? Sambil memegang selip kehidupan yang hancur, tubuh sosok tersebut sedikit gemetar, dan sosok itu adalah Ningyo yang tidak mempercayai kematian Tianxun. Ningyo, apa yang Anda lakukan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dan bertanya kepada Ningyo yang tampak murung. Segera Ningyo mengambil kembali selip kehidupan yang rusak, menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Tuan, jawab Ningyo perlahan. Oke, sekarang bersiaplah, kita harus akan segera berangkat. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Ningyo mengangguk dengan gigi terkatup. Karena hingga saat ini, Ningyo masih tidak percaya bahwa kematian Tianxun benar-benar terjadi. Bagaimanapun, kekuatan tempur yang dimiliki Tianxun tidak diragukan lagi. Jadi, bagaimana dia bisa jatuh begitu mudah? Memikirkan hal ini, mata Ningyo menjadi sangat rumit, karena Ningyo bahkan belum menemukan jawabannya. Kami berdua adalah Raja Roh Istana Surgawi yang berada di keabadian Kaisar Langkah ke-9. Tapi bagaimana Tianxun bisa berakhir seperti ini? Tapi tidak peduli siapa yang membunuhnya, saya pasti akan membalas setelah saya menerobos keabadian para dewa. Ningyo bergumam dalam hati, mengepalkan tangannya dengan keras. Karena selama dia bisa menerobos keabadian para dewa, maka tidak ada yang akan menjadi masalah. Bahkan dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Tianxun. Setelah mengambil keputusan, Ningyo hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya saat ini. Kali ini, tempat yang akan kita tuju disebut Gerbang Kuno Dewa Iblis, dan itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Pria di sebelah Ningyo memperingatkannya perlahan. Mendengar itu, Ningyo sedikit terkejut, karena setelah mereka tiba di dunia ini, mereka juga mendengar tentang gerbang kuno Dewa Iblis, dan mereka juga berusaha keras untuk merebut tatanan kuno Dewa Iblis abadi. Hanya saja, Ningyo tidak pernah menyangka, pada akhirnya dia akan memasukinya.
Tapi hati Nengyo terasa sangat berat karena tidak masalah jika dia sekarang menjadi budak dewa orang lain. Bahkan dia tidak pernah takut pada siapapun. Namun kematian Tianxun juga merupakan pukulan besar bagi Nengyo. Sebenarnya siapa yang bisa membunuh Tianxun? Seharusnya selama hati biru tidak hancur, tubuhnya dapat dibentuk kembali, meskipun dia terluka parah. Jadi bagaimana dia bisa mati dalam pertempuran? Siapa itu? Nengyo mengepalkan tangannya sehingga membuat bunyi klik di antara kelima jarinya yang membuat niat membunuh yang sangat kuat tidak bisa tidak menyebar dari tubuhnya. Nengyo! Tepat ketika merasakan niat membunuh dari Nengyo, pria di samping berteriak dan marah. Jadi Nengyo segera menahan amarahnya dan duduk dengan tenang. Tapi dia berpikir karena seseorang mampu membunuh Tianxun, maka seharusnya orang ini memiliki identitas yang sangat kuat. Jika tidak, orang tersebut tidak akan mudah membunuh Tianxun. Memikirkan hal ini membuat Nengyo merasa sangat gugup. Sebelumnya dia pernah berpikir bahwa di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, mereka berdua bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena dengan kekuatan mereka, hanya sangat sedikit orang yang dapat mengancam keberadaan mereka. Namun tanpa diduga, setelah memasuki dunia kuno Dewa Iblis Abadi, pertama, dia telah dijebak dan ditangkap. Kemudian mereka dijadikan budak orang lain. Kemudian, tibalah kematian Tianxun, sehingga semua ini yang terjadi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi menjadi membingungkan Nengyo sekarang. Bahkan sebelumnya, Nengyo juga pernah berpikir dengan percaya diri. Bahkan di seluruh dunia esensi, tidak ada eksistensi yang benar-benar dapat membunuh mereka. Tapi sampai saat ini, selip kehidupan Tianxun hancur berkeping-keping, yang menunjukkan kematian Tianxun sama sekali tidak mungkin palsu. Sekarang, meskipun Nengyo sedang duduk bersila, masih belum bisa menenangkan pikiran sepenuhnya. Karena semua yang terjadi di dunia kuno Dewa Iblis Abadi memang sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, di sisi lain dari alam Dewa Iblis Suci, Zhonggu dan yang lainnya tiba di sebuah platform yang menggantung dan ada juga sebuah kelengkungan besar di atasnya. Kemudian di dalam lengkungan besar itu terdapat pusaran air berwarna-warni. Senior, ini adalah gua penciptaan. Setelah masuk, akan dihitung berdasarkan waktu. Untuk 1 hari, Anda membutuhkan 1000 poin kontribusi, dan itu akan dikonsumsi selama Anda di dalam. Sebelum masuk, jadi Anda harus membayar minimal 10.000 poin kontribusi. Jika belum keluar setelah poin kontribusi dikonsumsi habis, akan dikeluarkan secara paksa. Yonggu segera menggunakan jiwanya untuk menjelaskan kepada Xiaoyan. Senior, kali ini saya ingin tahu apakah senior juga akan mengizinkan saya masuk juga, dan saya hanya ingin pil keberuntungan. Adapun hal lainnya tidak ada yang saya inginkan, jadi biarkan saya memasukinya, karena saya juga ingin menjadi lebih kuat. Selain itu, jika saya hanya mengirim budak dewa memasuki gua penciptaan sendirian, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Karena hampir tidak ada kasus di mana budak dewa diizinkan memasuki gua penciptaan. Jika kita memasukinya bersama-sama, mungkin itu bisa menghilangkan keraguan semua orang. Yonggu berkata dengan hati-hati melalui pesan jiwanya. Oke, Anda juga melakukannya dengan baik, jadi saya juga dapat memberikan Anda 2 pil keberuntungan. Xiaoyan berkata dalam pesan. Mendengar itu, Zhonggu tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun itu juga karena Xiaoyan dan dia tidak merencanakan apapun untuk melawannya. Adapun tubuh fisik Zhonggu, sejak awal Xiaoyan tidak berniat untuk mengambil tubuhnya untuk digunakan sebagai avatarnya sendiri. Bagaimanapun bakat seperti itu hanya bisa menjadi avatar yang terlemah. Ketika Zhonggu mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Namun hal itu dengan cepat diredam karena dia mencoba untuk tidak menunjukkan emosi apapun. Jadi kegembiraan dan kemarahan tidak terlihat, dan inilah kualitas psikologis yang harus dimiliki orang kuat. Untuk tidak mudah untuk terlihat melalui cara ini. Kita dapat membayar semua nilai kontribusi 100.000.
Jika tidak bisa digunakan sebelum waktunya habis, maka itu bisa dikembalikan. Jonggu berkata dengan gembira. Bagaimanapun, dia sudah terlalu lama terjebak di langkah kedua keabadian kaisar. Namun setelah kedatangan Xiaoyan, membuatnya merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat lagi. Jadi dia ingin menjadi lebih kuat. Belum lagi dia ingin dihormati, tapi dia ingin bertahan hidup di dunia yang bermasalah ini. Dan satu-satunya cara adalah terus bergerak menuju puncak gunung. Mendengar apa yang dikatakan Zhonggu, Xiaoyan juga setuju dengan ide ini. Kemudian Zhonggu secara langsung membayar 100.000 poin kontribusi. Setelah membayar, Zhonggu berbalik dengan tatapan serius. Kalian berdua tunggu di sini, dan Anda, masuklah ke gua penciptaan bersama saya. Zhonggu berkata pada Jin Doming dan Long Biao, dan yang terakhir menunjuk ke arah Xiaoyan. Mendengar itu, Long Biao memandang Xiaoyan dengan heran. Sampai Xiaoyan dan Zhonggu berjalan ke depan dan langsung ke arah pusaran warna-warni di lengkungan. Bisakah Zhonggu Doshi bisa melakukan hal sehebat itu dengan perlakuan seperti itu? Long Biao berkata dengan bingung. Tapi Jin Doming menemukan tempat terbuka dan duduk bersila, dan dia mengabaikan perkataan Long Biao karena tidak ada salahnya mengurangi berbicara. Melihat Jin Doming mengabaikannya, Long Biao hanya bisa menatapnya dengan jijik dan duduk bersila. Sebelum Xiaoyan dan Zhonggu masuk, Zhonggu memberi Xiaoyan 8 pil keberuntungan khusus dan tablet batu kristal kotak esensi. Setelah masuk, setelah Anda menelan pil keberuntungan ini, bisa atau tidaknya Anda memperoleh keberuntungan itu tergantung pada pemahaman Anda sendiri. Dan saya berharap senior akan mendapatkan terobosan yang sukses. Zhonggu akhirnya menyampaikan pesannya. Saat dia memasuki pusaran, mata Xiaoyan berubah. Karena saat angin laut turun, seolah-olah dia sekarang berdiri di sebuah pulau terpencil di depannya. Dan dia dapat melihat ada sebuah laut biru yang tak berujung. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.